Itu Mas, setelah menjalani kepahitan itu konon katanya pernah menjadi gelandangan ya. Ya kayaknya kok tergelitik itu ya, uang tuh mendingan taruh di kotak amal aja lah. Diinfakkan semuanya, disedekahkan semuanya. Udah, Ya, di jadi jalan pada Allah. hari itu saya tidak punya apa-apa sama sekali. Jadi ketika saya mau ini bukan keinginan saya tapi kebutuhan saya yang Allah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Zul, cerita Bang Zul kali ini kita berada di sebuah tempat namanya Teras Mangga. Ownernya sahabat kita luar biasa, from zero to hero, from anything to be something, dari bahkan menjadi gelandangan sempat, tetapi saat ini sukses. Dan istrinya ternyata seorang mantan pramugari maskapai penerbangan plat merah. Kita sambangi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mas, Bunda? Ya, silahkan masuk Mbak. Oke, baik. Mas, ya, kita ngobrol-ngobrol di dalam Baik, lebih siap. seru katanya. Baik. Ya. Mari, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, Baik. kita ketemu lagi nih Mas. Ustadz Jul. Alhamdulillah. Baik sahabat Bang Zul, sesuai janji Bang Zul kita sudah menemui langsung Mas Komarudin. Komar itu bulan, ad-din itu agama. Jadi cahaya bulan atau cahayanya agama Allah, insya Allah akan memberikan cahaya kepada kita semua. Baik sahabat Bang Zul, dalam cerita Bang Zul kali ini kita akan menggali tentang kesuksesan beliau from zero to hero, from anything to be something. Dari beliau tadinya bukan siapa-siapa, berada di tanah Jawa kampung. Nanti udah akan cerita kapan hijrahnya ke Jakarta dan apa saja yang dialami, kita tanya beliau. Baik Mas Komar, sebenarnya lahirnya di mana sih sebenarnya Mas Komar ini? Waktu bayinya sih ada di Temanggung. Oh, sempat pernah bayi juga ya? Oke. Iya, lahirnya di Ya, mungkin, Temanggung ya. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jadi sebenarnya sih tahun 68 ya. Iya. Itu Komarudin kecil lahir, bayi. Iya. Terus kemudian berproses balita, kemudian SD di sana. SD ya sampai lulus SD di sana. Sampai lulus SD, kemudian kapan hijrah mulai ke Jakarta? Itu ketika tahun 80 ya. Tahun 80 itu. Ketika lulus SD ya? Ya, lulus SD. Sebenarnya dibawa sahabat sama orang tua saya ke Jakarta sih. Oh, sahabat orang tua dibawa ke Jakarta, berarti ikut sahabat orang tua. Bisa diceritakan perjalanannya selama ketika pindah ke Jakarta ikut sahabat orang tuanya? Bagus banget, belum ya? Kirain saya udah cerita, belum. Ya, Gimana, jadi begini, ketika kita SD itu lihat kakak-kakak saya tidak pada ngelanjutin sekolah itu karena faktor lokasi ya. Jadi kalau dari tempat saya ke Temanggung yang kotanya, itu kalau perjalanan kaki itu untuk yang dewasa itu 1 jam lebih. Jadi ketika itu makanya keluarga saya anak yang ke-6 itu kakaknya nggak bisa melanjutkan ke SMP karena faktor lokasinya jauh. Lokasi jauh, Ya. kemudian biaya juga mungkin ya? Ya kalau biaya udah pasti ya. Iya. Karena untuk bayar sekolah aja waktu itu memang orang tua saya juga nggak punya planning bisa bayar. Iya. Makanya satu-satunya jalan harus keluar dari desa itu. Ke Jakarta kemudian? Tidak ada pemikiran ke Jakarta, tapi setengah tahun sebelum lulus itu kan saya selalu ngejar-ngejar orang tua. Pak, saya mau sekolah lagi. Orang tua saya, biaya dari mana nak? Itu kan. Bilang, ya gimana lah caranya. Orang tuh memang nggak bekerja saat itu atau bekerja? Di Temanggung itu rata-rata tembakau ya. Jadi tembakau itu per setiap Agustus aja ya. Berarti setahun sekali lah. buruh ya? Buruh pabrik ya, begitu kebetulan ya? buruh tani sih, Mas. Buruh tani ya, baik. Buruh tani ya. Jadi waktu SD kan memang gratis ya. Jadi orang tua ya suruh sekolah aja. Tapi ketika kita mau SMP itu yang resah lah. Bagaimana saya bisa sekolah gitu.
Sementara jaraknya jauh, yang kedua biayanya tidak ada. Akhirnya orang tua saya menjanjikan, nanti deh kalau teman-teman bapak bayar. Kalau kebetulan kan jual beli tembakau ya. Iya. Ada. Ternyata dalam 6 bulan sampai lulus itu tidak ada pembayaran. Datang malah ya waktu itu separuh nyulik sih sebenarnya, supaya saya nggak ngejar-ngejar terus. Makanya udah, kamu mau nggak ke Jakarta gitu? Mau, tapi ke Jakarta sekolah lu. Oh iya, nanti dititipin lah di rumah saudaranya lah. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan orang tua saya, pas saya ke kotanya lah, jadi kota kecil. Besok mau nggak kamu ke Jakarta? Bener gitu. Bawalah itu. Saya tuh nggak izin sama orang tua, tapi ada izin sama kakak saya yang laki. Kakak saya bilang, kalau tekad kamu memang kuat, ya udah ikutin aja. Saya ke Jakarta tuh bawa sarung, peci, celana pendek 2 lah. Saya masih ingat banget itu. Dan ternyata di bis juga saya tidak dibeliin tiket. Allah, dipangku sama, kebetulan waktu itu ada saudaranya yang mau ke Jakarta, mau kerja lah. Sepanjang perjalanan 12 jam itu saya dipangku. Udah badan juga pegel-pegel nggak karuan, nggak ada tempat duduk karena nggak ada tiket. Baru sampai situ, saya tetap sampai ke rumah saudaranya itu begitu. Kamu masih kecil tuh ngapain ke sini? Saya masih ingat waktu itu kan. Tujuan saya adalah sekolah, dan saya kuat di situ, sekolah. Ya itu kan kalau dari cerita itu kan panjang. Akhirnya benar disekolahin. Alhamdulillah disekolahin. Alhamdulillah disekolahin karena janji saudaranya itu, saya disekolahin. Bulan pertama sampai ke 6 bulan itu nggak ada masalah. Ketika masuk ke bulan ke-6 ya, waktu itu semester ya, udah mau masuk ke semester. Ini ada masalah berdua itu. Yang nitipin saya, yang dititipin itu ada masalah. Saya nggak paham kan waktu itu. Jadi korbannya kena ke kita ya? Iya, jadi saya tidak maksudnya sudah tidak diurus lah. Akhirnya singkat cerita bahwa keluarlah dari keluarga itu ya? Iya, jadi saya tuh waktu itu nggak tahu. Saya itu diusir karena saya ingat jam 8 malam itu saya keluar membawa pakaian bekal, semualah peralatan sekolah saya udah bawa. Saya pikir dikasih uang itu untuk transport gitu. Ternyata? Ya kasih 4.000, sementara saya ke terminal, ya, terminal mau naik bis. Di situ kan paling murah, itu paling murah yang kelas ekonomi paling. Itu 6.000. Oh, ternyata uang yang bekal tadi harusnya buat pulang nggak cukup. Dikasih 4.000 rupiah, kemudian pulang nggak bisa. Hidupnya seperti apa pada saat itu? Tinggal di mana coba? Yang saya tahu itu ya, saya hanya muter-muter yang nggak jelas. Ada waktu itu naik becak bayar 25 atau 50 lah. Gitu. Terus muter-muter. Saking stresnya muter-muter kemana? Iya, saya tuh bingung. Bingung besok harus sekolah. Sementara saya juga mau pulang nggak bisa waktu itu. Akhirnya ya makan, duduk ya waktu itu. Saya ingat waktu cari musola itu saya masih ngantongin 2.500 itu. Sisa dari 4.000 itu 2.500 ya. Berarti kepake 1.500 ya. Ya. Matematika saya masih agak ingat sih. Ya, Tapi kalau udah juta-jutaan MM-an saya enggak. Tapi kalau 4.000 kurang 2.500 saya hafal. Angka itu kayaknya sampai saya meninggal akan masih ingat banget karena iya. Perjalanan hidup tuh saya ingat waktu pas masuk ke musola. Kebetulan musolanya juga dekat sama sekolahan. Jadi masuk ke musola, saya rapat, masih ada uang nih. Saya hitung 2.500. Kalau untuk makan 1 minggu sih cukup sih waktu itu ya. Jadi ketika saya waktu itu mau tidur, ingat sholat malam dulu lah. Karena kalau dari dulu di kampung itu kan tiap hari di masjid ya juga. Jadi masih ingat ya sholat malam dulu sebelum tidur. Kayaknya kok tergelitik itu ya, uang itu mendingan taruh di kotak amal aja lah. Diinfakkan semuanya, disedekahkan semuanya. Udah, ya di jalan pada Allah. hari itu saya tidak punya apa-apa sama sekali, bahkan pikiran saya bisa bener-bener terang benderang gitu loh. Saya
kok ada. Nggak ada kekhawatiran mau makan apa besok ya? Justru itu. Semua dikasih disedekahkan. Ketika saya sudah tidak punya apa-apa, itulah saya langsung berpikir, saya harus dekat sama Allah nih. Kan udah nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya pagi-pagi itu ya kita biasa sebelum sholat subuh berjamaah kan, saya bersih dulu supaya yang menjaga masjid itu juga senang lah. Bersih masjid, sholat berjamaah, subuh ya, siap-siap ke sekolah tanpa punya beban apapun waktu itu saya. Pokoknya masuk ke sekolah. Itu kembali Allah akan menunjukkan jalan kita. Hari itu saya tidak punya planning kemana-mana. Paling nanti kalau siang atau sore ya paling ya kita cari musola. Tapi waktu itu pikiran saya tidak mau di tempat yang sama. Iya. Karena nanti akan ya saya nggak tahu pemikirannya apa. Tapi saya tuh nggak pengen, saya hari ini nginep di musola ini, besok di sini lagi nggak. Waktu itu sempat kita juga jalan ke sana kemari. Oke, uang tadi kan sudah diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, di musola tadi. Terus gimana ke depannya, makannya segala macam setelah itu? Kalau saya tanya sekarang kadang-kadang saya bingung ya waktu itu ya. Tapi banyak teman-teman yang akhirnya empati ya. Kalau Ibas sih ya empati. Dijamin oleh Allah ya ternyata ya. Ketika kita mau pulang, kadang-kadang saya langkah keluar dari pagar sekolah itu juga mau kanan kiri itu ada teman-teman yang perhatiin. Perhatiin deh Komar kok, kalau hari di ke kiri kok kanan itu ada. Jadi ketika juga ada, ya saya bilang tadi teman saya baik, ya, lu ada ongkos nggak Mar? Sekarang anggaplah saya bilang nggak punya ongkos, mau pulang kemana? Nggak ada juga pemikiran. Paling lu udah makan belum Mar? Kalau kita menjaga Allah, maka Allah yahfazuka, maka Allah akan menjaga kita. Ternyata banyak perhatian ya, dibukakan hatinya oleh Allah untuk perhatian. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Jadi yang nggak kita duga-duga banyak teman perhatian, justru dengan uang kalau 2.500 logikanya cepat habis. Tapi ternyata dengan bantuan teman-teman tadi malah kita lebih dari itu mungkin dapat nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian setelah itu Mas, setelah menjalani kepahitan itu, konon katanya pernah menjadi gelandangan ya. Ya setelah itu memang sebenarnya ya itu kalau orang bilang sih welcome to the jungle. Udah hutan belantara. Itu ada lagu Bang Roma. Iya. Langit sebagai atap rumah. Itu setelah itu kan kita udah benar-benar menjadi gelandangan tuh. Tempat tinggal nggak ada, keluarga nggak ada, bahkan uang nggak punya. Itu kan udah itu sebenarnya identitas gelandangan itu. Berapa lama itu jadi gelandangan? Kalau kadang-kadang saya pemikirannya mungkin seminggu, tapi seminggu, mungkin ya. seminggu mungkin ya. Tapi saya pikir dari rentang waktu saya sekolah itu bisa ada 2 bulan lebih. Oke. Karena saya juga pernah. Tapi tetap sekolah ya. SMP, SMA, kemudian bahkan kuliah ini. Sahabat kita walaupun dalam kehidupan sulit tetap mencari rizki, kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Allah. Kemudian bisa sampai menyelesaikan kuliah S1 ya? S1 fakultas? Teknik mesin engineering, luar biasa. Nah, kemudian kita beralih ke masa kesuksesan ketika masa kelam. Nah, bagaimana bisa menggapai kesuksesan tadi itu? Apa yang ibadah-ibadah dilakukan atau apa ya motivasi kita biar bisa jadi bahagia? Jadi begini, saya waktu mau jalan ke Jakarta itu, memang saya tidak izin sama orang tua. Jadi orang tua tuh taunya setelah saya ke Jakarta. Itu pun dari kakak saya. Ya, jadi izinnya ke kakak untuk disampaikan ke orang tua ya? Ya, karena orang tua saya kan khawatir banget. Satu khawatir, yang kedua secara formal memang orang tua saya kan tidak sekolah dan tidak juga bisa baca tulis itu ya. Makanya kekhawatirannya itu anak saya mau dibawa kemana dan untuk apa. Gitu. Nah, cuman kakak saya bilang udahlah kalau memang kamu pengen sekolah, tuh berangkat aja. Seingat saya kasih uang 75 perak. Ini buat ongkos gitu sama kakak saya. Cuman kakak saya sambil ya nempuk-nempuk tuh, kamu pokoknya yang penting kamu baik-baik aja di jalan. Nanti di sana kalau kamu sanggup supaya dijabah doa-doanya, baca Al-Fatihah 5.000. Al-Fatihah 5.000 kali ya. 5.000 kali membaca Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah bukan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya sampai akhir ya. Surah Al-Fatihah. 5.000 kali ya. Kemudian tambah lagi dengan tadi sedekah, uang berapapun yang kita punya kita infakkan di jalan Allah. Nah, waktu itu memang saya sebenarnya
5.000 atau 500 ya. Tapi karena saya udah udah terpatri 5.000, ya udah saya jalanin. Waktu itu sih lima waktu sholat itu ya 1.000. Kalau pagi nggak bisa 1.000, ya mungkin 500. Nanti di duhurnya 1.500. Seterusnya sampai saya pernah sampai hampir pingsan tuh di masjid itu kan. Waktu itu saya ingat belum makan belum apa tuh baca terus gitu. Ada nggak merasa, oh ini impact nih dari saya baca ini, oh ini karena sedekah saya, oh saya makanya begini. Ada nggak perasaan itu? Melekat di saya, karena saya merasa Allah tuh deket banget sama saya. Iya. Jadi ketika saya mau ini bukan keinginan saya, tapi kebutuhan saya yang Allah kasih. Jadi kebutuhan kita tercukupi karena Allah. Iya. Karena kita dekat dengan Allah. Kita Jadi, menjaga Allah, Allah menjaga kita. Dalam perjalanan itu sangat saya merasakan itu. Bahkan Ainul yakin. Gitu. Ya, pertama kali bekerja di mana itu? Saya dulu kan sambil masih sebenarnya kerja saya itu dimulai dari latihan taekwondo, dari atlet, dari pernah pelatih. sempat menjadi pelatih taekwondo ya? Atlet Ya. Tapi atlet ya saya bilang ke semua orang, saya itu atlet yang kurang gizi, punya kemauan tinggi, kemampuan tidak ada. Jadi waktu itu saya selalu bertanding itu tidak pernah jadi juara. Kalau menang sering, karena pertandingan di taekwondo waktu itu ya, itu kan sampai jam 2 jam 3 pagi kan. Nah, kalau orang yang kurang gizi memang nggak akan mampu. Itu bisa menjadi atlet, ceritanya seperti apa? Kapan itu? Itu ketika kelas 3 SMP ya. Kelas 3 SMP itu saya ketemu sama ketika masih menjadi gelandangan itu? Iya, Oh, iya. ketemu sama orang Kostrad. Nah, orang Kostrad itu pelatih taekwondo kebetulan. Saya juga nggak tahu, kadang-kadang mungkin memperhatiin tingkah pola saya harian kali ya. Ini orang ini nggak punya tempat tinggal apa gimana itu. Nah, ditawarin lah untuk yang tadi di perbekalan Kostrad itu. 4.000 menjadi 400 juta itu kan? Jadi buat apa kita minta ke orang? Orang Allah Maha Kaya kok. Oke, lanjut kemudian menjadi cerita nih tentang sempat menjadi direktur distributor air mineral di Bandara Soekarno-Hatta.